Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-Quran surat Al-Isra, Quran surat 17 ayat 80. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijrah. Jadi begitu cepat terasa perputaran waktu. Yang kedua, hari ini kita juga berada tanggal 21 November 2024. Lebih kurang 1 minggu lagi, tepatnya nanti tanggal 27 November 2024, hari Rabu besok ini, kita akan melaksanakan pemilu kada serentak seluruh Indonesia. Baik itu adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota seluruh Indonesia. Saya tidak dibayar oleh KPU untuk menyampaikan, tapi ini adalah kewajiban moral kita. Mari hendaknya kita sama-sama berpartisipasi aktif untuk hadir di TPS tanggal 27 November itu nanti. Pergunakanlah hak pilih kita sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Maka pada kesempatan ini saya kutip ayat tadi Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 80. Sungguh berat pertanggungjawaban pemimpin di akhirat. Karakteristik daripada pemimpin ideal itu, yang pertama adalah jujur, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga adalah cerdas, yang keempat adalah bertanggung jawab, yang kelima adalah kreatif, dan yang ketujuh adalah rela berkorban. Yang kedelapan adalah mencintai dan dicintai. Itulah karakteristik pemimpin ideal itu. Makanya ketika ayat yang tadi kita kutip, yakni Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 80 itu, dalam Islam kekuasaan memiliki peran yang sangat penting untuk menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu doa agar diberikan kekuasaan yang bisa digunakan untuk menegakkan agamanya Allah. Hal ini termaktublah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kutip tadi, yakni Quran surat 17 Al-Isra ayat 80. Katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar.
serta berikanlah kepada diriku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong agama Allah. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu dalam mengajarkan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa seperti itu. Ketika kita lihat menurut daripada mufassir, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari pentingnya kekuasaan untuk menegakkan agama, memohon kekuasaan agar dapat menolong kitabullah, melaksanakan hukum Allah, menegakkan Islam. Makanya ketika Bapak Prabowo dilantik sebagai presiden, beliau itu adalah disumpah dengan pakai Quran. Karena beliau adalah sebagai seorang muslim. Ketika kalimat sumpah yang diucapkan itu bukan main-main. Makanya bedanya kita adalah pejabat yang beragama Islam dengan bukan yang Islam, itu bedanya kita. Kita disumpah itu adalah ketika kita pejabat itu adalah Islam, disumpah dengan pakai Quran. Ingat, Al-Quran 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz. Kalau seandainya kita adalah keluar daripada sumpah yang diucapkan itu, makanya berat. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan ada dua fungsi utama kekuasaan itu dalam Islam. Yang pertama adalah untuk menegakkan agama Islam, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan ketika beliau adalah menjadi kepala negara di Madinah. Beliau menegakkan dengan aturan Islam. Apakah ketika itu adalah aturan Islam itu ditegakkan akan mendiskreditkan daripada orang di luar Islam? Tidak. Islam itu tidak memusuhi orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan menjamin itu ada yang masuk ke kota Madinah, orang Yahudi pun adalah dilindungi. Berarti Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, apa fungsi yang kedua kekuasaan itu dalam Islam? Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, untuk mengurus urusan masyarakat dengan syariat Islam. Jangan kita alergi pula ketika kita adalah umat Islam menyebut itu adalah syariat Islam. Jangan sebut-sebut syariat Islam, kita ini tidak negara Islam. Kok alergi kita mendengarkan syariat Islam? Memangnya salah itu syariat Islam? Memangnya itu adalah bertentangan itu syariat Islam dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini? Tidak ada yang bertentangan. Hanya ketika kita adalah umat Islam takut pula menyampaikan dan menyebut itu adalah syariat Islam, keliru menurut saya. Dan perlu juga dipertanyakan keislamannya itu. Makanya kekuasaan yang digunakan dengan sesuai dengan syariat Islam itu menjamin bahwa semua warga, baik itu adalah muslim maupun adalah non muslim, akan terurus dan terlindungi dengan baik, tanpa ada penindasan daripada pihak yang kuat terhadap yang lemah. Artinya kekuasaan dalam Islam itu juga harus diemban oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, termasuk orang-orang yang diangkat sebagai pembantunya. Makanya mereka itu harus dipilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan kekerabatan, bukan berdasarkan kelompok, bukan berdasarkan golongan. Akan tetapi mereka itu adalah dipilih berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab, bukan faktor daripada transaksional, bukan karena kekerabatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an surat 4 An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Sungguh Allah menyuruh kalian itu adalah menyerahkan amanah itu kepada yang berhak menerimanya amanah itu. Tapi kalau dia tidak berhak menerima amanah, jangan juga diberikan. Jangan hanya itu adalah pantas-pantasan, yang kadang-kala itu adalah dipaksakan. Karena ini adalah berutang budi kita, karena ini kedekatan kita, ini kekerabatan kita, ini tim sukses kita. Tidak begitu. Dalam ajaran Islam tidak seperti itu. Nah, selain itu, pemimpin itu juga adalah pembantu, itu harus juga memiliki sifat jujur. Karena kejujuran itu akan membawa kebaikan dan menuntun pada surga. Sementara dusta membawa kejahatan yang mengantarkan pada neraka. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membaca kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya Islam menekankan pentingnya daripada sistem pemerintahan yang berlandaskan daripada akidah, berlandaskan daripada syariat Islam, bukan daripada sistem sekuler. Makanya negara kita ini dengan jelas di dalam konstitusi. Coba lihat di pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 1 menegaskan, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada yang bertentangan. Coba lihat pula syarat daripada syarat pemimpin itu, 20 persyaratan itu. Coba lihat, satu diantaranya itu nomor 1 jelas, itu adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya begitu pentingnya di dalam kepemimpinan dalam Islam itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini menjadikan bahan renungan bagi kita menjelang tanggal 27 November nanti. Gunakanlah hak pilih kita sesuai dengan hati nurani, bukan menggunakan hak pilih bukan karena amplop, bukan karena sogok. Kalau orang yang menerima sogok, dan memberi sogok, kedua-duanya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.